Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Taklim malam Sabtu Masjid Jami'ah Ikhlas bersama segenap pengurus DKM, pengurus wilayah yang insyaallah semuanya dimuliakan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Al-Qur'an Suratul Fatihah untuk membuka dan mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karomah, barokah dan sir surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehat yang panjang umur dan taat dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah luaskan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah senantiasa membimbing dan menuntun kita, keluarga kita agar bisa meraih makrifat, husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus pada hari ini juga kita ditujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sang pemilih, para guru, para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah. Demikian pula kepada para muassis, para pendiri Masjid Jami' Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan dalam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Lillahi ta'ala bidikati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal arifin wal mu'aqqidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada'i wa shalihin, khususan ila hadratin sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadratin sultan awliya Syekh Hasan Sajili, bila harus syukur awliya Syekh Wahuddin anak Sabri, bila harus syahadin Abdul Razak Abdul Muslim, bila Syekh Abdul Salam, bila harus Syekh Hudul bin Hasan, bila harus Syekh Babur Jalul, bila harus Syaromokil Muslimin bin Syekh Syaromokil bin Jalil Muslimin, bila harus Syekh Hashimullah Al-Mazaki, bila Syekh Haji Muhammad Syafi'i, bila harus Syekh Syarah bin Abdul Jalil Muslimin, وصلهم وأبوهم وسيد وتلاميذهم وزوجاته ومن انتسب إليهم قدس الله أسراره ورضي الله عنهم، ولجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعمامنا وأخواننا وخالاتنا ولمن حق علينا من شيخنا وعلمنا وأساتذتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين.
Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah burran muhajjalin min asaril wudu. Faman istata'a minkum an yutila qurratahu falyaf'al. Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, itu burran muhajjalin, dengan kondisi diri atau tubuh yang memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Apa sebabnya? Min asaril wudu, dari sebab berwudu. Pamanis atau aminku, maka barang siapa yang mampu di antara kalian ayunila qurratahu, untuk memperpanjang atau memperluas cahaya itu, falyaf'al, maka silakan kerjakan. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah kami yang dimuliakan Allah, kajian kita masih membahas pelajaran yang ke-10 tentang berwudu dan keutamaan berwudu. Dalam hadis ini Nabi memberikan penjelasan tentang kondisi umat Islam nanti di akhirat, di padang mahsyar, dan Nabi bilang umatku, ya, inna ummati, sesungguhnya umatku yang mana ini? Ya, umat Nabi ini banyak, semua manusia, ya. Setelah Nabi diutus menjadi Rasul, itu semua umat Nabi, ya, mau bangsa apa, ya, bahasanya, kulitnya, ya, negerinya, wilayahnya, daerahnya, bahkan yang muslim maupun yang non muslim, itu semuanya umat Nabi, ya. Cuma secara garis besar umat Nabi itu dibagi dua, ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Ummatul ijabah kita ini, ya, ummatul ijabah namanya. Kenapa? Karena kita orang Islam, ya. Orang Islam juga ada dua, Pak. Di secara garis besar ada orang Islam yang keislamannya memang tumbuh, keluar dan berkembang dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari jiwanya. Ada juga umat Islam yang lahir Islam, tumbuh di dalam dirinya, bukan karena dia paham atau sadar, tapi karena memang bapaknya nyanyi orang Islam, ya, bapaknya nyanyi, pokoknya tuanya sampai bukti-buktinya orang Islam. Jadi dia lahir sebagai orang Islam. Ini bagus nggak? Bagus nggak? Bagus lah. Ya, daripada kita lahir daripada orang tua kita om lucu, ya kan? Kemudian ketua om muda, terus ada yang simpel, ada bener itu. Ya, kita ini lahir jadi orang Islam karena orang tua kita Islam, itu udah nikmat. Ya, meskipun mungkin juga saya katanya kita Islam apa turun dari keturunan Islam cakep ya, kecuali kita keturunan kafir gitu. Memang seharusnya kita yang lahir dari orang tua muslim dan muslimah yang terus dan tetap mempelajari Islam itu, dipahami, dikaji apa sih Islam itu, biar keislaman kita itu berkualitas, ya, keislaman kita itu berbobot. Jadi jangan berhenti dasar orang tua orang Islam adalah karena hanya ilang atau masuk surga, ya, pakai ilang gak masuk surga. Iya sih, yang namanya orang Islam, ya,
insya Allah pasti masuk surga. Cuman kan nanti itu berlapis-lapis juga, berkelompok-kelompok, atau yang langsung aja itu kan nanti nggak sama itu. Ya, yang langsung masuk surga itu nggak sama apanya, kecepatannya. Iya, ada yang kecepatan itu segedipan daripada masa menuju surga yang kedip nyampe langsung di dalam surga satu kedipan, ya, atau seperti kilat gitu. Ada juga yang seperti angin berhembus kencang, pus nyampe cepat juga itu, ya, cepat kali ya. Iya, cepat begitu, ya. Ada yang ya kayak apa, kayak di dunia ini istilahnya kendaraan gitu Pak, ada yang seperti pesawat itu kan kecepatannya nanti nggak sama Pak. Jadi kalau udah pesawat militer, pesawat tempur juga tingkatannya nggak sama kecepatannya, ya. Udah ke kereta, ya kan kecepatannya berbeda-beda. Kereta cepat dari sini ke Bandung berapa menit? Dari sini ke Bandung? 2 jam Pak. Jangan cepat, 2 jam kita nggak dulu. Ahali macet, ya kan? Seperti bilang katanya dari Jakarta ke Bandung 45 menit, ya kan? Lama Pak, waktu kita ahali dulu, ya kan? Digodol kantong naiknya, ya kan? Belum macet ahali ini ya. Itu udah saatnya berpin dengan ada macet. Iya, bilang kereta cepat, lebih cepat daripada yang biasa. Nah, mungkin di bawah itu ada yang kecepatannya nanti seperti mobil. Nah, mobil itu pun nanti kecepatannya berbeda-beda kan, ya. Nah, terus dari mobil motor itu berbeda-beda, ya. Dari motor turun udah sepeda beca, ya. Iya, ya. Terus sampai istilahnya ada ya seperti kita jalan kaki aja gitu Pak. Bahkan yang paling rendah, ya, kecepatan masuk surga nanti itu dia esot Pak. Esot, iya, esot. Tapi nyampe juga nanti, ya kan? Iya. Cuman ya tadi, ya, semuanya kembali kepada iman dan amal ibadah kita. Di samping itu Pak, yang terjadi sekarang ini apa yang terjadi? Infailah, makhayu, jika baik, ya nanti sangat baik, ya. Itu sabar, bersabar. Jika di sini jelek, ya disebut jelek nasibnya. Ikutin gitu Pak. Cuman baik enggaknya kita di dunia jangan dilihat dari sisi materi, ya, atau zahir. Jadi yang dilihat di dunia ini untuk diri kita, ya, bagaimana iman kita pertama, ya, yang kedua amal, ya. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang bilang semuanya tergantung amal kita nanti di sana. Ya, iman dulu Pak, baru amal. Sebab kalau amal doang bisa jadi ada orang non muslim, dia bukan orang Islam, tapi kerjaannya, kelakuannya kadang-kadang lebih bagus daripada kita yang orang Islam. Ada orang Islam pelitnya 27 setan, bukan 17 lagi, naik 10, 27 setan pelitnya. Ada orang kafir non muslim malah pemurah, peduli. Itu kan amal, ya kan? Nah, apakah orang kafir non muslim amalnya cakep masuk surga? Masuk surga? Ada Pak. Kenapa? Karena nggak ada iman. Tuh. Nah, orang Islam yang pelitnya ada 27 setan, kira-kira masuk surga? Berpikir dari tadi ya, esot ya. Udah biasa kebalik dulu lagi. Iya, ya. Pokoknya kalau jadi orang Islam pasti ada apa? Meskipun dia mampir ke neraka lama banget pada waktunya, ya, dia pasti akan masuk surga. Meskipun paling bontot masuk surga, ya. Iya, paling bontot tadi lupa surganya istimewa. Ya, jadi ada satu riwayat cukup panjang
Jadi nanti umat Islam itu ada yang masuk surganya paling terakhir, paling bontot. Begitu dia masuk, dia girangnya bukan main, merasa bahwa surga yang ditempatin itu kagak ada kandungannya. Pokoknya ini tempat udah paling istimewa, yang lain banyak kalah sama tempat. Cuman kan di surga kan kita dikasih waktu, dikasih jatah untuk saling apa? Saling berkunjung, ya, saling berkunjung ke surga, ya. Nah, ketika dia berkunjung nih, yang masuk surganya paling bontot dan merasa surganya paling istimewa, begitu dia masuk ke surga temannya yang memang apa istilahnya lebih bagus, dia kaget Pak. Ya, kalau kata ibunya maka pingsan dia pelontar. Cuman tadi sahur nggak ada rasa pelontar Pak. Ya, yang ada di sana itu bilang aja, ya. Dia kaget itu luar biasa. Kenapa mereka? Lah, ternyata surga gua kalah ya surganya dia, cakepan dia. Nah, itu yang di atas dia dikit. Makin lama dia makin tinggi naik, ya kan teman-temannya, saudara-saudaranya yang masuk surga, yang memang ibunya imannya kuat, amalnya bagus, dia makin apa? Makin takjub lagi, makin terpesona. Saya kira itu kali surga saya jadi yang paling cakep. Ternyata masih ada lagi. Itu belum surga Firdaus. Bagaimana dengan surga Firdaus? Yang Nabi kalau nyuruh umatnya, kalau meminta surga jangan tanggung-tanggung, karena Nabi minta surga Firdaus, Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling eksklusif, paling istimewa. Sebetulnya sih surga itu, surga Firdaus sudah dikhususkan buat para nabi, para rasul, dan para wali yang tingkat tinggi. Tapi ya kita ini yang istilahnya kalangan menengah ke bawah kan masih bisa diberikan kesempatan. Ya cuman kalau kita pengen surga Firdaus itu artinya kita harus menyesuaikan diri amal dan iman kita. Jangan pengen surga Firdaus ngajinya setahun 2 tahun, pembukaan nama penutupan, itu jangan surga di Taiwan. Iya, ngajinya setahun 2 kali, penutupan pembukaan, ya kan? Puasa jempolmu, ya kan? Sholat sebaya 5 waktu seingat-ingatnya. Waya apa aja, ya kan? Subuh 7 dapat, asar udah mepet banget. Iya nih, pengennya masuk surga tapi kerjaannya begitu. Sama tetangga saudara ribut mulu. Ya kan pengen surga Firdaus. Sama orang dengki banget. Bagaimana masuk surga Firdaus kayak begini? Ya, surga yang istilahnya untuk menengah ke bawah, itu aja susah. Kenapa? Karena tidak ada penyesuaian antara iman dan amalnya. Nah, disitulah nanti kita, makanya kalau kita pengen surga lalu itu ya disesuaikan iman kita dirapiin, diperkokoh, kemudian amal ibadah kita ditingkatin, ya. Nah, kembali kepada masalah keutamaan tubuh. Jadi nanti tubuh kita bercahaya Pak kalau kita, ya tentu kan orang yang berwudu ini kan ya insya Allah ya pasti sholat. Kalau orang nggak sholat kira-kira wudu nggak? Wudu mengapain? Dia nggak ada sholat. Dia kan orang paling tinggi banget. Dia sholat, ya pasti wudu. Tapi ketika dia nggak sholat, mau wudu mengapain? Ya karena sholat itu kaitannya pertama dengan keabsahan sholat. Yang kedua dengan menyentuh, memegang, membawa dan membaca Al-Quran. Tuh ya. Nah kalau yang untuk sholat saya yakin tidak paham ya. Yang untuk Al-Quran, ketika kita nggak punya wudu atau dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar, boleh nggak kita menyentuh Al-Quran? Ini contoh ini makanya Al-Quran. Tertentu darah aja kita nggak punya wudu kita boleh nggak? Nggak boleh, haram, ya haram nggak boleh. Kecuali darurat, Al-Quran, ya kan. Kemudian kalau Al-Quran gede, medianya kecil, tergaring itu pelajar
itu nggak apa-apa. Atau kita lagi jalan, ada lembaran Al-Quran jatuh atau tertiup angin, ada di pinggir jalan, kita turun, atau kita lagi ini kita ambil, ya kita angkat. Itu nggak apa-apa, darurat. Ya, termasuk menyentuh, apalagi membawa. Ada orang nanya, kalau menyentuhnya nggak boleh, bawanya boleh nggak? Emang kalau bawa kalau menyentuh, ya kan? Kalau nggak bawa kan berarti nyentuh dulu. Pertanyaannya, ketika tukang mbak ya, penjual, kan ada buku-buku Yasin, Yarawi, yang disakil gitu. Kan ada Al-Quran juga, waktunya dia nggak punya wudu, itu bagaimana hukumnya? Nah, ya, hukumnya di sini ulama memberikan penjelasan, niatnya aja, niat. Jadi ketika kita, ya termasuk kita sendiri mau pergi kemana, bawa Al-Quran di tas, di ransel, itu bagaimana kita nggak punya wudu? Boleh, tapi niatnya jangan untuk membawa Al-Quran. Niatnya bawa tas, niatnya bawa ransel, niatnya bawa sakilan, itu boleh. Tapi kalau dia niatnya bawa Al-Quran, tidak boleh, kecuali dia berwudu. Tuh. Ini kelonggaran kemudahan dari ulama. Ya, kita nggak selamanya dalam situasi yang nyaman kan. Kadang-kadang dalam situasi darurat atau situasi yang memang sulit bagi kita. Jadi ketika kita ya bapak banyak mengaji di masjid, bawa Al-Quran, ya kan, tapi pakai tas, karena kan sudah kalau pakai tas niatnya bawa tas itu aja, atau kan ada itu kan niatnya bawa kantong. Tapi kalau murni Al-Quran tanpa kantong, tanpa tas, dia pegang langsung, tidak bisa diniatin berdoa dia bawa pusat, ya kan langsung. Jadi harus berwudu tuh, ya. Jadi ketika kita nggak punya wudu, itu nanti diharapkan menyentuh, memegang dan membawa. Itu kalau bacanya bagaimana? Kita nggak punya wudu, kita baca Al-Quran, tapi tanpa memegang, tanpa menyentuh. Kebetulan bisa Al-Quran juga terbuka, nggak ada yang belum itu ya, nanti baca, itu nggak apa-apa, nggak punya wudu, karena dia nggak nyentuh dan nggak pegang, ya. Atau dia hafal sendiri, ya dibaca Qul, dibaca An-Nas, hafal, nggak apa-apa, ayat kursi, nggak apa-apa, ya. Yang penting jangan pegang, jangan menyentuh Al-Quran. Kalau kita nggak punya wudu, hafal aja. Nah itu khusus hadas kecil. Kalau hadas besar atau junub, ya, kalau kita dalam keadaan junub, menyentuh, memegang, membawa dan membaca Al-Quran, ya, kita sama istri habis bersetubuh hubungan biologis, kemudian dia keluar balik dulu dari akhir udah ya, keluar dulu, dia baca apa? Dia baca ayat kursi, dia baca Qul di depan sambil ngadep, padahal dia dalam keadaan junub. Boleh nggak? Nggak boleh, haram membaca Al-Quran meskipun dia hafal, ya, tanpa memegang atau menyentuh Al-Quran. Haram kalau junub atau hadas besar. Kecuali, nah kalau kita kecuali kan berarti ini boleh, kecuali petikan ayat Al-Quran yang berisi doa, ya. Apa contohnya? Robbana atina fid dunya hasanah sampai akhir. Itu kan doa, tapi ada nggak di Al-Quran? Ada, itu kan petikan dari Al-Quran, boleh dibaca karena itu doa. Dan niatnya untuk doa. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Itu juga doa, tapi ada di boleh kalau yang doa. Terus apa lagi? Robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu juga doa, ada di Al-Quran. Itu boleh. Jadi ayat-ayat yang mengandung doa itu boleh dibaca meskipun kita dalam keadaan junub atau hadas besar. Nah itu merupakan kaitannya ke situ, ya. Kalau selain sholat, ya maksudnya dia nggak mau sholat dan juga nggak
dianjurkan kita mudawamah dulu. Mudawamah itu continue dulu. Setiap kali batal ya batal. Terutama kalau kita sedang menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit dalam hidup kita, yang kadang-kadang bikin kita mengkerut, ya kan? Saking apanya, yang pusing, urusan berat, beban berat, seringin dulu, ya, bukan sekedar mempermudah ya usaha, tapi juga secara kesehatan ya itu membantu mengurangi stres Pak ya dengan berwudu itu, karena air wudu itu barokahnya diantaranya bisa bikin hati lebih tenang gitu Pak, pikiran juga jadi lebih adem ketika kita berwudu, dan kita juga lebih bisa menjaga diri kita dengan kita berwudu. Itu salah satu sahabat yang amaliyahnya seperti itu adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu selalu nyambung wudunya. Walaupun asal batal wudu. Itu aja betul dikit wudu. Iya, ngantuk kelihatan wudu, tidur gitu pules ya. Dia wudu, pokoknya apa ada yang dibatalin, beliau langsung cepat. Makanya Nabi pernah ketika beliau sedang duduk tiba-tiba mendengar suara telapak kaki sedang melangkah di dalam surga. Ya, pendengaran Rasulullah itu luar biasa. Ya, suara yang ada di dalam surga itu dengar orang jalan di depan. Cuma Nabi tanya sama Jibril, itu di dalam surga siapa yang lagi jalan? Suaranya kedengeran, telapak kaki lagi melangkah. Oh, itu sahabat kamu, siapa? Abu Hurairah. Lah, kan dia masih hidup. Oh, udah ada suara langkah kakinya di dalam surga. Nah, ini Pak keren ini. Orangnya masih hidup, tapi udah ada di surga. Jasanya mungkin di bumi, tapi ruhnya sudah di surga. Ya Allah, ayo begini Pak. Langkah banget. Ya sahabat Nabi dan ini satu. Makanya Abu Hurairah seperti tadi sama Nabi. Abu Hurairah, kamu punya amalan apa? Emang kenapa ya Rasulullah? Saya nanya lagi. Jawab, enggak punya amalan apa-apa. Jangan bohong. Kamu mau emang bohong sama saya? Enggak sih. Saya enggak ada maksud untuk bohongin engkau ya Rasulullah. Tapi kayaknya gimana kalau saya sebut nanti ibunya apa gitu? Ya enggak bagus gitu. Ya udah saya paham. Sekarang jawab apa amalan kamu? Karena nanti udah paham. Nah itu kalau nanya cuma pengen tahu doang, tes. Dalam macam tes itu dia mau mengungkapin gak yang sebenarnya. Ya. Nah Abu Hurairah bilang setiap kali saya batal, saya selalu berwudu ya Rasulullah. Oh. Berarti kan Nabi gak terjadi kan? Dan Nabi juga gak pernah nyuruh Abu Hurairah kan? Nah ini kalau pengen tahu dalilnya bid'ah hasanah. Jadi gak segalanya sesuatu harus dicontohkan oleh Nabi, gak segala sesuatu harus disuruh oleh Nabi. Ya, kita kelompok kita yang sebelah kita sudah begitu. Yang Nabi suruh, jadi harus disuruh apa? Semuanya harus kita pertimbangkan. Kita punya Al-Quran, Nabi punya ijma, punya qiyas, kulit yang disuruh. Tahu baru Islam memang disuruh, tahlilan memang disuruh. Itu Abu Hurairah sudah disuruh sama Nabi yang terjadi. Tapi Nabi nyalain. Enggak kan? Begitu Abu Hurairah saya setiap kali batal selalu berwudu. Continue wudu saya Rasulullah. Apa kemudian Nabi bilang, kamu enggak saya suruh begitu dikerjain? Enggak boleh. Atau begitu nanti? Enggak. Nabi malah maklum kemudian bilang, asal bagus. Tuh, jadi jangan sedikit-sedikit. Mana perintah dari Nabi? Mana contoh dari Nabi? Aduh, yang pengikutnya itu kelompok-kelompok kayak gini. Dikit-dikit suruh Nabi. Atau kita umat yang bohong. Nabi itu tahu umatnya cerdas. Jadi ke semuanya detail ini aku disuruh. Lama-lama kebanyakan di samping itu waktu dakwah Nabi kan terbatas. Nabi dakwah cuma 23
nanti kalau ada keluarga kalian nanti gak jadi asin, tahlilan dulu ya, ribet banget. Ntar kalau 3 hari, 7 hari, ya kita oblok bebek apa-apa gitu. Ya jadi ribet kalau begitu. Ya jadi yang gini-gini itu nanti gak ada apa ya, gak ngasih komando, tapi bukan berarti dilarang. Ya, kenapa? Kita punya asas, ya, punya dasar hukum, Al-Quran hadis. Kalau nggak ketemu, lihat ijma ulama, lihat kias ulama, kita gitu doang. Makanya kalau kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang paling fleksibel. Kemanapun dimanapun kita berada, kita itu mudah-mudahan gampang-gampang aja. Ya kita ngikutin program tradisinya kayak gini. Mungkin sampai di satu daerah yang mungkin tradisinya beda, kita tinggal ngikutin aja. Ya tradisi-tradisi yang ada di wilayah masing-masing. Sepanjang tentunya tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Nah, jadi nanti kita bercahaya. Jadi kalau yang ada sholat, kasihan Pak. Di sholat nanti dia punya diri, dia punya tubuh, kita lega. Susah carinya dan si Anu kemana ya dia? Padahal di depan. Kenapa kagak kelihatan? Kenapa nggak ada cahaya? Tapi kalau yang rajin ibadah, terutama yang sholat itu dari jauh kelihatan. Ya kan, rombongan gitu, semuanya terang, bercahaya, memancar cahaya. Tuh, ya. Ini juga nanti Pak jangan dapat kita pahami kayak lampu-lampu begitu. Ya, maksudnya Qur'an muhajjalin. Ini yang hakiki Pak. Kita umat Islam yang sholat, ya tentunya yang sholatnya benar-benar sholat, insyaallah, ya itu nanti tubuhnya seger Pak. Kenapa? Oh jangan main-main Pak, di padang masa itu matahari cuma 1 jengkal. Kita ada sekarang yang jutaan kilometer matahari, jam 10 aja, jam 10 sekarang udah panas banget, kulit sampai pada gitu Pak. Iya, sampai ada yang apa, kena panas kayak itu apa yang pada blokok kulitnya. Iya kan, kulit pada hitam, pada kisum dengan macam Pak. Tapi di sana seger aja tuh orang yang sholat, yang tentu dia belum seger Pak tubuhnya itu. Jadi suasana meskipun matahari itu jaraknya sangat dekat, tapi cuaca atau iklim yang kita rasakan di sana itu seperti kita di puncak gitu Pak. Adem sejuk. Cuma itu khususnya wudhu yang sholat. Nah kalau yang agak sholat ini bagaimana Pak di sholat? Otomatis kan dia nggak pernah wudhu. Ya. Jadi sekarang aja kita nggak kuat nahan panas yang matahari jutaan kilometer, apalagi nanti di sana cuma 1 jengkal Pak. Kering semua tubuh kita. Iya, kering keluar keringatnya semua Pak. Jadi cairan yang ada di tubuh kita itu keluar semua sampai nanti itu memberikan gambaran nanti kalian itu akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Jadi kita tenggelam dengan keringat kita. Ada yang 1 mata kaki, ada yang sebetis, ada yang 1 pukul, ada yang sepiga, terus sampai seleket segitu, ada yang pelot dengan keringat sendiri keluar karena saking panas dari sana. Dan itu kondisi kita Pak, tidak berpakaian, tidak berbusana. Iya, polos seperti bayi berbelanja. Tidak ada selain yang nempel di tubuh kita, kecuali ya golongan memang yang mendapatkan syafaat dari Nabi. Itu baru punya baju pakaian begini, pakaian yang anti panas matahari pada masa. Itu baju dipakainya adem, sejuk, nggak tembus panasnya matahari di padang pasar meskipun sangat dekat. Nah nanti umat Islam itu Pak, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, yang pertama kali dibangkitin siapa Pak? Dari alam kubur
Nabi kita Muhammad SAW. Beliau nanti yang bangkit paling pertama. Beliau itu bangkit, apa yang teringat, apa yang terpikir. Kita kira-kira nanti begitu nongol Pak dari alam kubur, apa yang kita ingat kira-kira? Udah pasti amal. Amal kita itu langsung ingat kita Pak. Kita pernah terus ketika kita pernah berbuat yang jelek, yang rendah, itu langsung ingat Pak. Begitu kita bangkit dan udah ngomong, gue dulu nyubit si anu, gue belum minta maaf, gitu Pak. Iya, pokoknya kezaliman apapun begitu udah bangkit dan gue langsung teringat. Itu bikin kita kejar takut. Iya, ya. Meskipun kita pernah berbuat baik, memang yang teringat malah yang jelek-jelek. Makanya jangan sampai banyak kita banyak berbuat sulit kepada manusia. Ya kalau kita yang sudah pernah terlanjur atau bagaimana, itu cepet-cepet aja minta maaf, minta ya, karena urusannya panjang ya sampai di sana. Nah nanti itu Nabi memberikan pakaian. Kalau Nabi itu hidup bangkit, beliau teringat, terpikir tentang nasib kita. Itu beliau hidup bangkit langsung umatku mana umatku, bagaimana umatku. Itu yang begitu muncul. Nah, Nabi itu diberikan oleh Allah pakaian itu untuk dibagikan kepada semua umat beliau yang punya cinta kepada beliau, amalin sunnahnya dan membela sunnah-sunnahnya. Itu nanti dikasih kostum busana khusus ya buat kita yang memang sekarang ini benar-benar cinta kepada Nabi, ikutin jejak Nabi, bela Nabi, sering sholawat kepada Nabi. Itu Pak. Ya mau nggak dapat selanjutnya? Gratis. Ya yang penting modalnya itu tadi sekarang cintanya, mahabbah kita kepada Rasulullah tingkatin Pak. Ya nanti tingkatin mahabbah bukan sekedar kulit. Ya ada kulit ya kulit, cuma bukan sekedar kulit. Kita menunjukkan cinta kepada Nabi, tapi yang lebih cakep, lebih bagus, segala gerak-gerik kita itu ya harus disesuaikan dengan gerak-gerik Nabi sebisa mungkin di depan. Oh Nabi makan itu pakai tangan kanan, ini kita pakai tangan kanan. Ketika kita makan pakai tangan kanan, ya itu apa namanya, ada semacam getaran di hati. Ya Allah, aku makan dengan tangan kanan ini karena mengikuti Rasul, karena aku cinta kepada beliau. Jadi kita makan tangan kanan itu bukan sekedar memang udah biasa begitu, bukan, tapi ada patokannya gitu. Jadi ketemu pakai tangan apa? Tangan kiri, cara balik lagi, ya kan? Nah kita ketemu pakai tangan kiri itu kenapa? Bukan karena terbiasa atau karena nggak enak pakai tangan kanan, tangan kiri? Iya, cuman kita umat Nabi, patokannya ikuti Nabi. Karena Nabi ceboknya pakai tangan kiri. Begitu semuanya Pak. Jadi apa-apa pun selalu dikit-dikit Nabi, dikit-dikit Nabi. Begitu. Itu untuk diri kita. Untuk usah kita istilahnya Nabi juga berkuar-kuar. Kalau nggak bisa berdoa pakai tangan ikuti Nabi, berusaha promosi. Gak usah. Kita itu diri kita. Ya, apa yang kita kerjakan itu pertimbangan. Kalau kayaknya wah nggak sesuai dengan jejak Nabi, ya udah tinggal istighfar, astagfirullahaladzim, minta berdoa pada Allah, ya Allah berikan saya kekuatan supaya bisa mengikuti Nabi. Begitu, ya, semua aspek kehidupan kita seperti itu. Nah kemudian, ya nanti setelah pakai kostum, barulah kita ini yang memang cinta kepada Nabi, insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi keistimewaan berwudu itu ya diantaranya nanti akan membuat tubuh kita segar bugar di sorga. Ya, segar bugar yang bahasanya di sini gurrul muhadirin, bercahaya terang. Ini bahasa kinayah. Ya, tapi juga enggak mustahil Pak memancarkan cahaya. Ya, kenapa? Karena Nabi badan beliau Pak itu kalau di tempat gelap bersinar. Nabi Muhammad kalau beliau berada posisi di tempat yang gelap
bercahaya sehingga orang pasti tahu itu Rasulullah. Iya, dulu Aisyah waktu di bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, kan dia bangun tapi nggak ada cari-cari. Nah, Aisyah melihat dari jauhan di kober di depan di pemakaman. Wah, itu Rasulullah. Sedang apa beliau di malam ini? Dari mana Aisyah tahu? Dari tengah malam gelap bercahaya tubuh beliau terang. Tapi nanti kalau lebih deketin nggak ada cahayanya. Karena kalau jarak jauh kan ya untuk bisa dikenal itu Rasulullah mujizatnya ya bercahaya. Jadi nanti di akhirat insya Allah ya kita ini seperti itu Pak, bercahaya terang ya, menunjukkan keriduan Allah yang diberikan kepada kita ya. Nah kemudian dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan iza tawadu al-abdul muslim, apabila seorang hamba muslim berwudu faghasala wajhahu, lalu dia membasuh muka yang kemarin kita pelajari yang bikinnya kharaja min wajhihi, ketika membasuh muka keluar dari wajahnya kullu khati'atin, setiap dosa nazara ilaiha bi'ainihi ma'al, yang dia bisa lihat dengan matanya bersama air itu, au ma'al akhari qatril ma, atau bersama dengan percikan air atau tetesan air yang terakhir. Jadi ketika kita basuh muka itu dosa-dosa yang lewat muka kita, apa yang ada di muka kita, di mata, ya kan, hidung, mulut, ya, itu kan suka berbuat dosa, ya kan. Nah ketika kita berwudu itu rontok Pak, ada copot. Zaman Nabi, zaman sahabat, ya sebagian itu masih bisa melihat Pak. Ketika berwudu air itu hitam. Tapi untuk kita sekarang ini udah gak bisa. Kenapa? Karena udah terlalu apa? Menyatu, ya. Udah menyatu dengan diri kita dosa ini, jadi itu gak bisa dilihat lagi. Iya, kalau dulu itu kelihatan Pak. Umar aja pernah ada orang bertamu kepada beliau. Orang itu dilihatin sama Umar sampai grogi dia, geger. Wahai Khalifah, maafin sih dari saya kayak gitu, kayak gak kenal aja. Tidak apa jawab Umar? Kamu habis menjadi dosa. Kok tahu sih? Emang kenapa? Dari wajah kamu ya. Tuh, Umar bukan Nabi, Pak. Umar sahabat Nabi bisa melihat orang habis berbuat dosa dari mukanya. Dia tanpa hitam, ada bercak hitam. Kalau sekarang heran, apalagi kalau kita yang melihat sendiri, kita mau ngaca jadi bingung ya. Gak enak kan? Oh, muka gua kayak begitu ya, kan? Ya. Nah, itu kan dosa. Itu lihat zaman dulu itu kelihatan. Paling tidak itu kalau berwudu airnya jadi hitam. Nanti ketika berwudu sebelum itu air kotor Pak, sisa-sisa air wudu. Makanya nggak boleh kan air bekas wudu dipakai lagi berwudu, itu nggak boleh. Kenapa? Kotor udah itu. Cuma kan kita melihatnya masih tetap bersih bening kan? Ini sudah hitam itu. Nah, makanya kalau kita berwudu, paling tidak kita 5 kali 5 waktu, 5 kali berwudu, ya lumayan udah. Mendingan muka jadi apa? Jadi cerahkan di. Nah kan yang ada wudu Pak. Iya, itu sebetulnya muka udah bukan kemong lagi. Iya, iya udah susah kenalin Pak. Ya, tapi semuanya dengan rahmat Allah, dengan begini pun ini nikmat Pak dari Allah rahmat. Kalau kondisinya nyata kelihatan, mungkin kita jadi pada stres Pak dan apa? Bingung mau berhubungan juga. Ya kan kita lihat muka dia begitu, dia lihat kita muka kita juga begitu. Bagaimana nanti? Ya kan jadi nggak enak semuanya. Ya kan jadi timbulnya ya kekacauan, biar ada keharmonisan. Tapi biarlah ini ditutup oleh Allah. Ya, yang penting kita yakin Pak, ketika kita berwudu itu merontokkan dosa-dosa. Kita basuh muka, ya rontok dosa muka yang ada di muka kita. Kita basuh tangan, kali tangan kita habis berbuat dosa apa? Rontok, ya.
gaya kita apa? Nah kita besar, insya Allah rontok dosanya. Tuh ya, kaki tadi di mana? Layak di mana? Ya kan? Nah kita dulu kita basuh, insya Allah rontok dosa-dosa. Itu Pak manfaat. Makanya sering